semuanya, saya Tirta Siti, saya perwakilan dari kelompok 7 mau mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode rasio likuiditas pada PT Air Asia Tbk periode tahun 2010 sampai 2024. Sebelumnya kita mau memperkenalkan terlebih dahulu saya dan teman-teman saya Tirta Siti dan teman saya ada Cecilia, ada Steve Nicola, ada Fernando Gunawan, dan Jovianli Kadiska. Saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya, industri penerbangan mengalami tekanan berat selama periode 2020 sampai 2024 akibat pandemi dan perlambatan ekonomi global. PT Air Asia Tbk sebagai salah satu maskapai regional turut terdampak, terutama dalam keuangan. Rasio likuiditas menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan perusahaan mengatasi kewajiban jangka pendek. Ketidakseimbangan rasio ini dapat mengatur efektivitas operasional dan perolehan laba, yang tercermin dalam Return on Asset atau ROA. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut dalam kasus PT Air Asia Tbk. Next. Di sini kita ada rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya yaitu apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT Air Asia Tbk pada periode tahun 2020 sampai 2024. Dan tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Air Asia Tbk pada periode 2020 sampai 2024. Di sini kita jawab yaitu ada rasio likuiditas, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Salah satu bentuk rasio likuiditas yang lazim digunakan adalah current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus dari current ratio adalah sebagai berikut. Di sini terdapat ada tabel perumusan current ratio ya teman-teman. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran hasil akhir dari proses pengelolaan sumber daya ekonomi perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan menjaga kesinambungan usaha. Salah satu rasio yang banyak digunakan dalam mengukur efektivitas penggunaan aset adalah Return on Asset atau ROA. Rumus ROA adalah sebagai berikut. Return on Asset atau ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Next. Terdapat kerangka teori. Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian yang ditelusuri melalui pendekatan ilmiah. Dalam penelitian ini, variabel bebas atau independen adalah rasio likuiditas, sedangkan variabel terikat atau dependen adalah kinerja keuangan. Di sini kita terdapat tabel, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X itu menunjukkan rasio likuiditas atau current ratio. Variabel Y itu kinerja keuangan atau ROA. Di bawah ada penjelasan adalah rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan PT Air Asia Tbk pada periode 2020 sampai 2024. H1 adalah rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan PT Air Asia Tbk pada periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel berdasarkan data mengenai fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen pada PT Air Asia Tbk selama periode 2020 hingga 2024. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan PT Air Asia Tbk selama periode 2020 hingga 2024. Data tersebut digunakan untuk mengukur rasio likuiditas dan kinerja keuangan sampai ditentukan dengan teknik proporsi sampling berdasarkan kriteria tersebut. Diperoleh 5 laporan keuangan tahunan yang digunakan sebagai sampel dan analisis integrasi linear sederhana. Terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Air Asia Tbk periode 2020-2024 yang diperoleh dari situs resmi perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menilai komponen aset lancar, kinerja lancar, laba bersih, dan total aset. Data ini digunakan menghitung sudut datio dan ROA. Lalu dianalisis menggunakan Microsoft Excel dan Space. Terus ada teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Yang kedua, regresi linear sederhana. 3, uji T. 4, uji F. 5, uji kesuksesan determinasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan sama saya. Oke, di sini ada hasil data. Nah, tabel di samping ini menyajikan data yang telah didapat berdasarkan laporan keuangan 5 tahun terakhir pada laman resmi laporan keuangan PT AirAsia Tbk. Selanjutnya, di sini ada hasil uji asumsi klasik. Nah, hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikasi 0,200 dan Monte Carlo sebesar 0,209 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data residual terdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar regresi. Model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Cecil. Oke, baik. Saya akan membacakan hasil uji asumsi klasik. Hasil uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikasi variabel rasio likuiditas sebesar 0,848, lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan tidak terdapat hubungan signifikan antara rasio likuiditas dan residual yang ditransformasi. Dengan demikian, model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance dan VIV masing-masing sebesar 1000. Nilai tersebut memenuhi syarat sehingga model regresi bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada hasil uji regresi linear sederhana. Koefisien negatif menunjukkan hubungan terbalik antara rasio likuiditas dan ROA. Nilai T hitung sebesar minus 2046 dengan signifikansi 0,133 lebih besar 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, rasio likuiditas tidak berpengaruh secara statistik terhadap kinerja keuangan PT AirAsia Tbk selama periode 2020-2024. Selanjutnya ada hasil uji T parsial. Hasil uji T menunjukkan konvensi regresi rasio likuiditas sebesar minus 11.010 0,214 dengan signifikasi 0,133 lebih besar 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikasi terhadap kinerja keuangan. Meskipun arah hubungan negatif, pengaruh tidak dapat diterima secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis alternatif ditolak dan variabel tersebut tidak memberikan kontribusi parsial terhadap perubahan ROA PT Asia Tbk selama 2020-2024. Selanjutnya ada hasil uji T parsial. Hasil uji T selanjutnya dibacakan oleh Fernando. Boleh, Fernando, mohon dibacakan. Saya akan membacakan hasil uji F atau simultan. Hasil uji F menunjukkan nilai F dihitung sebesar 4188 dengan signifikan 0,133 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel rasio likuiditas tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan. Model regresi tidak mampu menjelaskan variasi ROA secara keseluruhan dan hipotesis nol dapat diterima. Next.
Ini ada hasil uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square sebesar 0,583, artinya 8,3%. Variasi ROA dijelaskan oleh rasio likuiditas, sementara 41,7% dipengaruhi faktor lain. Ajas R square sebesar 0,444 menunjukkan nilai yang disesuaikan dengan jumlah sampel. Nilai R sebesar 0,763 menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua variabel, meskipun tidak signifikan secara kasual. Next. Di pembahasan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap ROA, namun tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, nilai R square sebesar 0,583 menunjukkan bahwa rasio likuiditas masih menjelaskan sebagian variasi kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa likuiditas tinggi tidak selalu mencerminkan efisiensi keuangan, khususnya pada sektor transportasi. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan aset lancar yang seimbang agar tidak menghambat produktivitas dan pertumbuhan laba perusahaan. Next. Di kesimpulan, rasio likuiditas memiliki hubungan negatif terhadap ROA PT Air Asia Tbk di periode 2020 sampai 2024. Namun, meskipun demikian, nilai R square sebesar 58,3% menunjukkan adanya kontribusi terhadap variasi kinerja keuangan. Oleh karena itu, manajemen perlu menyimbangkan antara kecukupan likuiditas dan efisiensi penggunaan aset dalam meningkatkan laba. Sekian. Baik, sekiranya itu presentasi dari kelompok 7. Untuk salah-salah kita mohon minta maaf. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih.